Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Noval Galip Sidik dari kelas F46 Gabungan PJJ. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas yang sudah saya buat, itu terkait tugas mandiri 1 untuk collaborative filtering. Nah, mungkin background dulu ya. Dari datasetnya itu yang saya gunakan adalah TripAdvisor Hotel Review dari Kaggle. Nah, yang ini. Jadi dataset ini merupakan dataset terkait ini ya, review hotel gitu di TripAdvisor. Dan ya ada sekitar segini gitu ya, lumayan cukup banyak datanya, data reviewnya, dan size-nya juga lumayan gede dari ya ribuan hotel. Dan di sini ya ada ini ya, ada dia tuh CSV, ada offering sama reviews. Nah, untuk tujuannya dari pembuatan tugas kali ini adalah yaitu membangun eh, sistem rekomendasi collaborative filtering atau CF menggunakan FM factorization machine, dan targetnya yaitu memprediksi rating overall user ke hotel gitu ya, dan kemudian memberikan rekomendasi hotel bersama untuk tiap user nantinya. Nah, adapun fitur-fitur yang dipakai yaitu Author ID. Oh ya, mungkin sekilas dulu ya sebelum ke fitur-fitur. Jadi tadi kan ada offerings dan juga reviews. Nah, offerings ini jadi data set terkait hotelnya gitu ya, bisa dibilang. Nah, jadi ada hotel class, terus region ID, URL, phone details, terus address-nya, tipenya, ID, dan juga nama gitu. Nah, lalu ada reviews. Jadi reviews inilah yang dataset user-user yang melakukan review gitu ya. Jadi ratingnya ada yang dari service, cleanness, bla 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 gitu sampai overall keseluruhan. Terus title ataupun headline dari si reviewnya itu, terus teksnya itu jadi review detailnya seperti apa gitu ya. Autornya ya berarti penggunanya, si usernya siapa yang bikin reviewnya, terus dari mulai tanggal juga, terus hotelnya di mana, apakah di vote sama orang lain, terus melakukan reviewnya kapan, ID review, dan apakah dia lewat mobile atau enggak. Nah, jadi nggak semua dipakai gitu ya untuk di tugas kali ini, karena kan yang pertama pasti terlalu kompleks, terlalu banyak, dan apalagi untuk ini ya, seperti teks-teks itu kan lebih sulit mengolahnya, jadi saya pilih untuk fitur-fitur yang dipakai. Yang pertama itu author ID, tentu pasti. Jadi ya tadi ya ID usernya, si username-nya siapa gitu ya. Terus offering ID itu ID untuk hotelnya. Terus hotel kelasnya juga dipakai, entah itu hotel bintang 3, 4, ataupun 5 gitu ya. Terus region ID, regionnya berarti dia di wilayah mana gitu, New York kah, atau apa segala macam. Terus tipe akomodasinya hotel ataupun misalkan villa dan lain-lain kan berbeda ya. Terus kotanya, address region, terus month stay. Dan yang ditarget ataupun yang akan kita prediksi gitu ya, yaitu rating overall. Jadi model ini tidak hanya melihat user dan juga hotel, tapi juga konteks yang dipakai gitu ya, kayak misalkan tadi lokasi dan waktu stay. Nah, karena untuk dataset yang review hotel ini cukup banyak gitu konteks-konteksnya, fitur-fiturnya, dan saya juga pakai gitu ya beberapa di sini, maka dari itu akhirnya saya memilih untuk FM ini, factorization mesin ini, karena kan CFM ini dia bisa dipakai gitu ya konteks-konteks yang ininya gitu. Dia capable untuk memakai konteks-konteks yang ini. Oke, terus untuk environment-nya, nah di sini saya memakai FastSM untuk si factorization mesinnya gitu. Kayak biasa kita mulai dari package-package yang diperlukan gitu ya. Terus dari mulai NumPy, Pandas, FastSM-nya sendiri gitu. Kita install semua, kita sesuaikan dari mulai versi segala macamnya. Karena kebetulan untuk FastSM ini dia udah cukup lama gitu ya ininya, apa sih, library-nya. Jadi kita harus downgrade beberapa versi agar dia bisa jalan di sini.
karena by default di Google Colab semuanya udah pada tinggi gitu atau udah pada update lah gitu sih versinya dan nggak capable dan nggak cocok kalau disandingkan dengan fast SM yang old. Setelah kita setup lalu kita import juga si library dan juga global config-nya gitu ya. Dari mulai sys, numpy, dan panda tentunya yang kita pakai untuk olah data. Ini untuk membuat string ke Python, terus sklearn dan lain-lain dan SSM-nya. Nah, untuk ini sampel frag-nya itu bisa disesuaikan. Jadi ini tuh saya pakai awalnya untuk mengecilkan dulu model ataupun datanya gitu. Jadi kan ini banyak banget ya, kurang lebih 1 giga dan reviewnya banyak gitu. Dan saya awalnya tuh coba dari 15% data, 20%, 50%, terus udah dapat yang cocok, baru saya pakai semua gitu ya 1.0. Jadi saya pakai untuk seluruh datanya. Nah, ini untuk versi-versinya. Lalu setelah package di-download, import import library dan juga config udah selesai, kita pasti harus load untuk datasetnya. Nah, di sini karena datasetnya besar, jadi saya langsung aja gitu ya bikin folder di sini terus langsung di-curl dari sini langsung, lalu di-unzip, terus ya offering raw berarti untuk yang si data-data hotelnya, terus review raw berarti data-data untuk si review yang tadi gitu ya. Nah, di sini untuk contoh datanya, jadi ya mirip-mirip ya, yang sama lah gitu ya kayak yang tadi. Jadi mulai hotel class, resident ID, URL, phone, details, address, dan lain-lain. Terus kalau reviewnya juga tadi ratings, title, text, author, date, state, offering, bla 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 gitu ya. Nah, kita lanjut nge-cleaning data atau pre-processing data. Di sini untuk yang offerings gitu. Nah, kan ini juga bisa kelihatan ya dari mulai URL, sebenarnya kan nggak kepake gitu ya, kayak ya buat apa gitu URL. Terus ada phone number yang isinya none semua atau nggak ada data, termasuk details juga nggak ada data gitu ya. Jadi ya udah kita untuk yang fitur engineering ataupun pre-processing data di offerings ini kita drop untuk kolom-kolom yang tadi gitu ya. Lalu untuk ini kan address kita bisa lihat ya, berupa JSON yang dalam gitu. Nah, untuk yang saya ambil ya tadi ya yang di atas itu. Jadi saya ambil kode regionnya doang sama ini apa mana tadi sama yang kotanya doang gitu. Karena ya memang itulah yang bisa kita sebut penting gitu ya. Kalau misalkan street address segala macam kan itu terlalu detail, terlalu dalam, jadi nggak bisa mengelompokkan gitu ya. Makanya di sini diambil tadi region sama ininya doang, apa sama kotanya doang. Nah, akhirnya jadinya tuh kayak gini gitu. Offering ID, terus nama hotelnya apa, hotel kelasnya berapa, region ID-nya tadi berapa gitu ya. Misalkan ID ini mewakili New York, terus ID ini mewakili Los Angeles gitu. Terus address-nya yang tadi ya, kota NYCA dan lain-lain gitu. Nah, lanjut pre-processing data untuk file reviews gitu ya. Nah, ini juga sama karena nggak semua kita pakai, kita ada drop gitu ya beberapa. Jadi yang kita drop itu dari ratings. Nah, rating ini kenapa di drop? Jadi sebenarnya bukan di drop, tapi kita ambil yang rating overall-nya aja gitu. Jadi kan ada banyak ya tadi itu rating dari mulai service, cleanness, segala macam gitu ya. Nah, kita ambil yang overall-nya aja untuk mempermudah juga tidak terlalu kompleks gitu ya nanti prosesnya. Jadi kita ambil yang rating overall-nya doang. Terus untuk author juga sebenarnya nggak di drop. Jadi author kan tadi detail juga. Nah, mana ini? Nah, author kan ada username-nya, ada berapa dia udah pernah nge-review apa aja sih gitu ya. Udah pernah nge-review berapa banyak. Oke, mungkin kita di sini ya. Hmm. Nah, jadi yang vote yang dia lakukan berapa, terus reviewnya udah berapa banyak, tapi reviewnya segala macam kan itu banyak ya datanya. Jadi karena kita hanya perlu yang username-nya doang, ya udah kita juga apa?
kita parse gitu ya autornya. Jadi kita ambil yang username-nya doang dan nanti kita jadiin author ID gitu. Nah, terus untuk title karena yang tadi yang berupa teks tag itu kita nggak ambil, kita tinggalin gitu. Jadi mana review. Nah, ini jadi ya udah kita drop aja gitu ya karena kan ini kalau diolah kompleks ya. Gitu banyak terlebih ini banyak ada campuran-campuran seperti bahasa Perancis gitu. Jadi kita drop untuk teks terus dan title ya, sorry, title dan juga teks kita drop, terus date stay-nya kita drop. Nah, tapi kita eh, ekstrak. Jadi ekstrak itu instead of kita masukin Desember 2022 segala macam gitu sama tahunnya kita ambil bulannya doang gitu. Nah, jadi di ekstrak monthnya doang. Jadi kita ambil bulannya doang. Terus via mobile atau enggaknya kita drop juga karena kalau saya lihat datanya itu kalau yang ada via mobilenya itu hanya 5% dibanding 95% itu jauh banget. Jadi kayaknya nggak perlu dipakai gitu lah ya. Terus untuk date pembuatan reviewnya tentu nggak relevan juga dan ID dari reviewnya juga nggak relevan jadi kita drop juga. Dan akhirnya kita dapatkan kurang lebih seperti ini gitu ya, dari mulai offering ID, terus offering ID ini berarti hotelnya gitu, terus rating overallnya berapa, terus author author ID-nya. Jadi yang tadi ya untuk si username-nya itu kita eh, mapping atau kita buat si ID-nya gitu karena kan kalau si kosongan atau si langsung dari auto username ini kan ada nggak apa ya istilahnya itu nggak sama gitu ya, ada yang pakai spasi segala macam jadi agar memudahkan kita pakai author ID, kita bikin author ID-nya yang mapping ke author username, terus ya bulan dia tinggal ataupun dia booking hotel ini kapan gitu. Nah, jadi untuk datanya ini kurang lebih seperti ini. Setelah kita pre-processing untuk yang reviews gitu ya, data reviews.csv. Nah, setelah kita pre-processing kedua file CSV tadi, tentu kita merge atau disatuin gitu ya filenya, karena kan agar mempermudah juga dan datasetnya hanya menjadi satu gitu ya, satu kesatuan gitu. Dan kurang lebih setelah di merge jadi kayak gini gitu ya. Jadi kita matching by offering ID ya, on offering ID. Nah, jadi misalkan offering ID ini ratingnya berapa, siapa yang review gitu kan, kapan ininya, dan ya data-data yang tadi gitu di matchingin gitu ya. Nah, setelah disatuin, di merge kedua datanya, kita masuk ke ngeset-set untuk fiturnya ya. Nah, seperti yang di background tadi di awal, jadi tentu target kita yaitu untuk memprediksi rating gitu. Jadi Y-nya itu rating overall ya, lebih spesifiknya. Nah, fitur-fitur yang dipakai ya berarti sisanya gitu ya, dari mulai author ID, offering ID tadi, terus hotel class-nya, region ID, tipenya, address, city, terus address region, dan juga bulannya kapan gitu. Nah, untuk datanya sendiri standar jadi 80% yang training, terus 20%-nya untuk testing, dan ya kurang lebih seperti ini gitu ya datanya. Nah, untuk encodingnya kita bikin juga tentu. Terus udah beres itu, kita lanjut training pakai ini ya, yang tadi yang library tadi. Nah, jadi untuk beberapa hyperparameternya di sini ada dari mulai total iteration, terus step size, FM rank, L2W, L2V, dan juga unit STD. Nah, ini tuh bisa dapat segini sebenarnya udah dicoba-coba. Jadi awalnya itu iterasinya dari mulai 100, 200, 300 gitu, dan ternyata di apa ya, di mulai ratusan itu dia malah udah turun lagi, itu balik lagi, dan bahkan sebelum ratusan udah balik lagi ke bawah, alias si ini ya apa nanti nah ininya itu udah mulai menunjukkan overfitting. Jadi kita set ke 30 gitu ya, dapatin sweet spotnya di 30. Nah, untuk step size-nya ini sendiri, jadi niatnya biar sekalian ngelog
datanya gitu. Jadi setiap 10 iteration kita outputin untuk tes MAE-nya gitu. Jadi biar kelihatan gitu ya, dan RMSE-nya. Jadi biar kelihatan nih di iterasi keberapa dia dapetin tes MAE yang paling kecil gitu, yang paling ideal, yang paling bagus. Nah, untuk FMR-nya ini berarti kan untuk si size modelnya lah gitu ya. Jadi awalnya udah pernah dicoba 12, terus 32, dan ternyata yang paling ideal tuh 16. Dan yang dibedain lagi, yang di mungkin yang cukup jauh gitu ya, si value-nya itu yang L2V ini, awalnya udah dicoba 0,5, tapi ternyata dia makin cepat overfitting-nya gitu. Si MAE-nya malah makin naik terus. Jadi setelah dicoba ke angka 1, dia lebih stabil gitu ya. Jadi bisa di bawah ya, di angka 0,8 awalnya itu kalau misalkan kita pakai yang 0,1 ya gitu ya, kalau satu sama 0,5. Nah, itu dia mentok-mentok di 0,9-an gitu. Jadi ini value-value yang udah dicoba dan kurang lebih paling ideal gitu untuk use case yang sekarang. Nah, oke, langsung aja. Nah, ini kan kelihatannya jadi setelah dicoba tadi dari mulai ratusan, terus ternyata waktu ratusan itu di iteration ke 100 itu paling optimal, jadi udah di atas 100 itu ke 200, 300 itu dia pasti MAE-nya bakal makin makin jelek gitu ya, overfitting. Nah, makanya diturun ke puluhan dan kita dapetin di 30 iteration itu dia paling bagus untuk MAE-nya dari 0,85 gitu ya, 0,8539 tepatnya. Nah, untuk contoh prediksi terbaik, jadi bisa dilihat gitu ya dari yang di sini. Misalkan si outer ini di hotel ini di bulan Agustus, eh, hotel kelasnya bintang 3. Nah, diprediksinya itu oleh ini ya, oleh model yang udah di-train tadi oleh si mana Yepret ini. Nah, diprediksinya 4,0024. Nah, ini kan error-nya cuma ini ya, 0,000924. Jadi kan sangat-sangat bagus gitu ya untuk hasil prediksinya. Terus misalkan kayak ini, aslinya itu bintang 5, si usernya ngasihnya itu di dataset yang testing. Dan ternyata ketika udah dicoba diprediksi sama model kita itu, dia memprediksinya di bintang 5 juga gitu ya, sama termasuk kayak misalkan ini. Di aslinya itu bintang 4, dapat prediksinya 3,9999 gitu. Jadi ini contoh prediksi terbaik ataupun error yang paling kecil dari eh, training kita yang tadi terhadap data testing kita di iteration ke-30. Nah, eh, terus untuk tahap terakhir kita coba untuk lakukan recommendation ke beberapa user ya. Nah, jadi di sini untuk testingnya itu kita ambil 10 user unik dari dataset testing kita. Nah, diambilnya tuh 10 user pertama gitu. Nah, di mana nanti dia ya mirip-mirip gitu kayak tadi di filter user, terus masukin score prediksinya tadi pakai model yang tadi gitu ya. Terus di join untuk dapetin record yang ini biar lebih gampang dibaca. Terus di show dan kurang lebih kayak gini gitu ya hasilnya. Kalau misal kita lihat prediction score-nya 4,1, terus rating overall-nya 5 ya. Jadi memang lumayan ini ya, masih lumayan jauh karena kan tadi MAE-nya juga 0,8 gitu. Jadi ya by average dia itu si prediksinya miss 0,8 bintang gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang lumayan gitu kan, misalkan ini prediction score-nya 2,7 tapi ratingnya 3, jadi ya 0,3 gitu ya bedanya. Terus ini yang paling jauh gitu contohnya, dan ini juga 1,4 lumayan jauh, dan ini dekat gitu ya. Prediksinya 4,1 dan ratingnya juga 4 ternyata gitu, jadi dekat lumayan. Nah, mungkin untuk sedikit summary dari yang percobaan kali ini. Yang pertama dari training dan tuningnya kayak tadi gitu ya. Percobaan melatih FM regression menggunakan library fase SM secara bertahap dan memantau error setiap iterasi gitu ya, dan ya didapatkan yang tadi gitu untuk hyper
HBA parameter tuningnya, jadi dari mulai ringnya pakai 16, L2V rate-nya 1 gitu ya, dan reaksinya ataupun datanya pakai full data, nggak pakai subsampling. Terus yang kita dapatkan untuk petik evaluasinya terbaiknya ini yang di sekitar segini ya, 0,85 untuk MAE-nya, dan RMSE-nya di 1,1, dan IAT-nya tadi kita rata-rata prediksi rating model Malaysia 0,85 bintang daripada aslinya gitu. Oke, mungkin untuk langsung kesimpulan aja, jadi FM atau Factory System Machine plus fitur konteks dari mulai lokasi hotel, kos hotel, dan juga bulan menginap, udah kita apply gitu ya, berhasil untuk kita apply. Terus tadi karena kita melihat di angka iterasi ratusan itu dia udah mulai jelek overfitting, jadi kita dapetin sweet spot di sekitar 20-30 iteration. Terus model yang dipakai biasa menghasilkan rekomendasi hotel personal berbasis CF dan bukan hanya menghitung error gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.